Halo, selamat pagi anak-anak. Seperti biasanya Ibu Benita akan membawakan renungan, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dengan semangat. Nah, anak-anak, ambil sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari tidur kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak, Engkau sudah membimbing kami. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu suka atau tidak suka. Ayat Alkitabnya terambil dalam Kejadian 25 ayat 24 sampai 28. Anak-anak nanti boleh membacanya ya. Sekarang Ibu Benita akan membacakan renungannya. Judulnya adalah suka atau tidak suka. Keluarga Bapak Ishak dan Ribka memiliki anak laki-laki kembar yang bernama Esau dan Yakub. Walaupun kembar, tetapi Esau dan Yakub memiliki banyak perbedaan. Badan Esau berwarna merah, berbulu, dan setelah besar dia lebih suka pergi berburu binatang di padang. Esau lebih senang tinggal di padang atau di hutan, jarang berada di rumah, sedangkan Yakub kembarannya itu badannya lebih putih dibandingkan Esau. Yakub suka tinggal di rumah atau di kemah, membantu ibunya Ribka bekerja. Dia pun orangnya tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu. Esau dan Yakub mendapat kasih sayang yang berbeda dari orang tuanya. Esau lebih disayang ayahnya, sedangkan Yakub lebih disayang ibunya. Berarti Ishak dan Ribka ini bersikap pilih kasih kepada anak-anak mereka, bukan? Umur Bapak Ishak semakin bertambah. Dia semakin tua dan matanya mulai rabun atau tidak bisa melihat dengan jelas. Dia lebih banyak beristirahat di kamarnya. Suatu hari, Ishak memanggil Esau ke kamarnya. "Anakku Esau, pergilah berburu dan cepat-cepatlah pulang, lalu memasak daging hasil buruanmu itu menjadi makanan yang enak. Setelah aku makan, aku akan memberkatimu." Itu kata Ishak. "Iya ayah," kata Esau. Esau sangat senang dan semangat untuk pergi berburu. Dia akan mendapat berkat besar dari Tuhan. Ternyata ibu Ribka menguping pembicaraan Ishak dan Esau. Cepat-cepat Ribka memanggil Yakub. "Yakub, ambillah kambingmu yang gemuk dan sehat, lalu kita masak menjadi makanan yang lezat untuk dimakan ayahmu, maka dia memberkatimu." "Ayo cepat," kata Ribka kepada Yakub. Yakub menyembelih seekor domba peliharaannya, lalu ibu Ribka memasaknya dan memberikan makanan yang lezat itu kepada Ishak. Karena Ishak sudah tua dan matanya tidak melihat dengan jelas, dia tidak tahu kalau ternyata Yakub telah menipunya. Ishak senang makan daging yang lezat itu, lalu memberkati Yakub. Siang hari barulah Esau pulang membawa hasil buruannya, lalu memasaknya menjadi makanan yang enak dan mengantarnya kepada ayahnya. Tapi sayang sekali, karena ayahnya sudah kenyang makan makanan dari Yakub dan sudah memberkati Yakub. Akhirnya Esau marah kepada Yakub. Bahkan keturunan mereka sampai hari ini
selalu bertengkar atau berselisih. Itu adalah akibat dari Ishak dan Ribka yang pilih kasih kepada anak-anaknya. Sikap pilih kasih tidak baik karena akan menimbulkan iri, pertengkaran, bahkan permusuhan. Sebab itu anak-anak Tuhan, jangan pilih kasih dalam berteman. Kamu harus berteman dengan semua teman di sekolah, dengan saudara di rumah atau teman bermain. Jangan menyukai teman yang satu lalu membenci teman yang lain. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan semua orang, termasuk anak-anak. Maka kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita tidak boleh pilih kasih. Karena pilih kasih itu akan berdampak perkelahian atau pertengkaran ya anak-anak. Nah, kalau sudah berkelahi bertengkar, akhirnya terjadi permusuhan. Nah, oleh sebab itu supaya kita tidak pilih kasih dengan teman atau kakak atau adik atau keluarga ya. Demikian jauh firman Tuhan. Ambil sikap berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas firman pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akan belajar, berikanlah kami kepintaran. Orang tua kami, mama papa yang sedang mencari nafkah, lindungi mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Ini kami mohon atas nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.